hingga mengeluarkan suara mendengus. Zhou Tiezu terbangun kaget. Ia mengambil kayu dari kepala tempat tidur dan memukulnya. Bayangan hitam terkena pukulan di bahu, mengeluarkan teriakan tajam, menabrak jendela dan melarikan diri. Lengan Xiu E mengeluarkan darah hitam kemerahan. Sekitar luka dengan cepat membengkak dan menghitam. Lao Chen mendengar kabar dan segera datang. Setelah melihat, wajahnya berubah drastis. Ini adalah racun cakaran setan air. Racunnya sangat kuat. Jika tidak segera dinetralkan, tidak hanya energi janin yang tidak bisa diselamatkan, nyawa Xiu E juga dalam bahaya. Lao Chen segera kembali untuk mengambil obat. Baru saja sampai di jembatan batu di ujung desa, ia sudah dihadang oleh Zhao Tuhu. Zhao Tuhu mengangkat golok sambil tertawa. Lao Chen, jangan repot-repot. Xiu E mengandung setan air. Tidak bisa dihindari. Lebih baik bekerja sama denganku. Tunggu sampai aku menangkap monster itu dan menjualnya. Aku akan membagikan setengahnya padamu. Lao Chen dengan marah berbalik dan pergi. Namun Zhao Tuhu mengayunkan golok dan mengejarnya. Lao Chen panik dan tidak tahu harus kemana. Dia terjatuh ke dalam parit. Ramuan di gedung obat berceceran di tanah. Zhao Tuhu menendangnya sekali. Dia mengambil beberapa tanaman obat dan melihatnya. Dia tersenyum sinis dan pergi. Zhao Tuhu bergegas menuju rumah Xiu E. Dia menghaluskan ramuan dan mengoleskannya pada luka. Dia juga merebus ramuan untuknya minum. Dia memperingatkan, ramuan ini hanya bisa menekan racun untuk sementara. Ini hanya mengobati gejala, bukan akar masalah. Setan air tidak berhasil malam ini. Pasti akan datang lagi. Dan akan menjadi lebih ganas. Hari demi hari berlalu. Kesehatan Xiu E semakin memburuk. Dia kehilangan nafsu makan. Apa yang dimakan, itu yang dikeluarkan. Dia kurus hingga hanya tersisa tulang. Namun perutnya semakin membesar. Kulitnya bahkan mengkilap karena tertekan. Malam hari terus-menerus dihantui mimpi buruk. Kali ini dia bermimpi setan air merobek perutnya dan memakan isi di dalamnya. Dia semakin lemah secara mental. Tatapannya kosong. Seluruh tubuhnya seperti kehilangan roh. Li Guifan panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia mencari Wang Shen, bidan berpengalaman di desa, untuk memeriksa. Wang Shen meraba perut Xiu E. Wajahnya berubah drastis. Dia menarik Li Guifan keluar rumah dan berkata pelan, "Perut ini tidak beres. Sesuatu di dalamnya bergerak dengan ganas dan kacau. Penuh dengan energi jahat. Ini jelas bukan anak yang normal." Selain itu, nadi Xiu E lemah dan tidak teratur. Takutnya dia tidak akan bertahan lama. Li Guifan langsung menangis. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya bisa melihatnya dalam bahaya? Bibi Wang berpikir sejenak. Mungkin apa yang dikatakan Lao Daoshi itu benar. Bagaimana kalau kita pergi meminta lagi padanya? Lihat apakah ada cara lain. Namun ketika mereka pergi ke kuil Cheng Huang lagi, Lao Daoshi menutup pintu dan tidak mau menemui mereka. Dia hanya membiarkan seorang biksu muda menyampaikan pesan. Waktunya belum tiba. Memaksakan diri tidak ada gunanya. Xiu E benar-benar putus asa. Dia berbaring di tempat tidur menatap atap jerami, penuh dengan ketidakpuasan. Sepanjang hidupnya berbuat baik, tidak pernah berbuat jahat. Mengapa harus mengalami bencana